Industri otomotif Indonesia menjadi saksi bisu perseteruan merek dagang yang menarik perhatian banyak pihak. Dua raksasa otomotif, BMW dan BYD, berhadapan di meja hijau dalam sengketa yang kompleks dan penuh intrik. BMW, produsen mobil mewah asal Jerman, menggugat BYD, produsen mobil listrik asal Tiongkok, atas dugaan pelanggaran merek dagang. Gugatan ini terkait penggunaan nama M-NAMS pada produk kedua perusahaan, yang dianggap BMW sebagai pelanggaran hak eksklusif mereka. BMW telah lama dikenal dengan lini produk performa tinggi M, termasuk model ikonik M-NAMS, yang menjadi simbol keunggulan mereka. Sementara itu, BYD baru-baru ini memperkenalkan MPV listrik M-NAMS di pasar Indonesia, yang menambah ketegangan dalam sengketa ini. Sengketa ini memunculkan pertanyaan krusial tentang perlindungan merek dan persaingan yang adil di industri otomotif, serta dampaknya terhadap inovasi. Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan sengit di kalangan pengamat dan masyarakat umum. Para ahli hukum, pengamat industri, dan konsumen otomotif menantikan keputusan pengadilan yang akan memberikan dampak besar. Putusan ini akan menentukan nasib BYD M-NAMS di Indonesia dan memberikan preseden hukum penting untuk kasus serupa di masa depan, yang akan mempengaruhi strategi branding perusahaan otomotif. Perjalanan sengketa ini bermula dari pendaftaran merek M-NAMS oleh kedua perusahaan. BMW telah lebih dulu mendaftarkan merek M-NAMS di Indonesia pada tahun 2015. Pendaftaran ini melindungi penggunaan nama M-NAMS untuk produk-produk BMW, khususnya mobil performa tinggi. Bertahun-tahun kemudian, BYD memasuki pasar Indonesia dengan MPV listrik M-NAMS. BYD mendaftarkan merek M-NAMS di Indonesia pada tahun 2024 tanpa menyadari potensi konflik dengan merek BMW. Perbedaan segmen pasar antara mobil sport BMW M-NAMS dan MPV BYD M-NAMS tidak menghindarkan sengketa. BMW dengan siap mengajukan gugatan terhadap BYD pada awal tahun 2025. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, menandai dimulainya babak baru dalam perseteruan merek M-NAMS. BMW dalam gugatannya menekankan hak eksklusif mereka atas merek M-NAMS. Penggunaan nama M-NAMS oleh BYD dianggap sebagai pelanggaran merek dagang dan tindakan merugikan. BMW berargumen bahwa M-NAMS telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas merek mereka. BMW M-NAMS bagi BMW bukan sekadar nama mobil. M-NAMS merepresentasikan dedikasi BMW terhadap performa tinggi, inovasi teknologi, dan desain yang sporty. Merek ini telah dibangun selama berdekade melalui investasi besar-besaran dalam riset, pengembangan, dan pemasaran. BMW berpendapat bahwa penggunaan nama M-NAMS oleh BYD dapat membingungkan konsumen. Konsumen, menurut BMW, dapat mengaitkan MPV BYD M-NAMS dengan citra sporty dan performa tinggi BMW M-NAMS. Hal ini dapat merugikan reputasi BMW dan mengurangi nilai merek M-NAMS yang telah mereka bangun. BYD, di sisi lain, membantah tuduhan pelanggaran merek dagang. BYD berdalih bahwa mereka telah melakukan riset sebelum mendaftarkan merek M-NAMS. BYD juga menekankan perbedaan segmen pasar antara BYD M-NAMS dan BMW M-NAMS. BYD M-NAMS ditujukan untuk pasar MPV keluarga yang mengutamakan efisiensi dan ramah lingkungan. Segmen pasar ini menurut BYD sangat berbeda dengan segmen pasar mobil sport mewah yang disasar oleh BMW M-NAMS. BYD berpendapat bahwa penggunaan nama M-NAMS tidak akan menimbulkan kebingungan di benak konsumen. BYD juga menyoroti penggunaan nama M-NAMS pada produk mereka di pasar lain. Di beberapa negara, MPV listrik BYD dipasarkan dengan nama berbeda, seperti iMAX 7 di India. BYD berargumen bahwa penggunaan nama M-NAMS di Indonesia tidak dimaksudkan untuk mendompleng popularitas merek BMW. Section 5. BYD M-NAMS di Indonesia. Spesifikasi dan performa pasar. BYD M-NAMS, objek sengketa merek ini, merupakan MPV listrik dengan desain modern dan fitur canggih. Mobil ini dibekali baterai lithium iron phosphate atau LFP berkapasitas besar yang menjanjikan jarak tempuh hingga 500 km dalam sekali pengisian daya. BYD M-NAMS juga dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan dan kenyamanan, menjadikannya pilihan menarik bagi keluarga modern. Sejak diluncurkan di Indonesia, BYD M-NAMS telah mendapatkan sambutan positif dari konsumen. Harga yang kompetitif, dipadukan dengan fitur-fitur unggulan, menjadikan BYD M-NAMS sebagai salah satu mobil listrik terlaris di kelasnya. Keberhasilan BYD M-NAMS di pasar Indonesia semakin mempertegas posisi BYD sebagai pemain utama di industri mobil listrik.
Section 6, Gema Global kasus serupa di panggung internasional. Sengketa merek dagang antara BMW dan BYD bukanlah kejadian yang terisolasi. Di berbagai belahan dunia, perusahaan otomotif kerap berhadapan di meja hijau untuk memperebutkan hak atas merek dagang. Kasus-kasus ini mencerminkan tingginya nilai merek dagang dalam industri otomotif. Salah satu contoh kasus serupa adalah sengketa merek dagang antara Audi dan NIO, produsen mobil listrik asal Tiongkok. Audi menggugat NIO atas penggunaan nama ES6 dan ES8, yang dianggap terlalu mirip dengan model Audi S6 dan S8. Kasus ini bergulir di pengadilan Jerman dan menjadi preseden hukum untuk kasus-kasus serupa. Section 7. Analisis menimbang dampak putusan. Putusan pengadilan dalam sengketa merek M6 akan memiliki implikasi yang signifikan bagi BMW, BYD, dan industri otomotif secara keseluruhan. Keputusan ini tidak hanya akan mempengaruhi kedua perusahaan tersebut, tetapi juga akan memberikan dampak yang luas pada pasar otomotif di Indonesia dan mungkin di luar negeri. Putusan ini akan menentukan nasib BYD M6 di Indonesia dan memberikan preseden hukum untuk kasus serupa di masa depan. Keputusan ini akan menjadi acuan bagi pengadilan dalam menangani sengketa merek dagang lainnya yang dapat mempengaruhi banyak perusahaan di berbagai sektor industri. Jika BMW memenangkan gugatan, BYD akan diharuskan untuk mengganti nama M6 pada produk mereka di Indonesia. Hal ini akan memaksa BYD untuk melakukan rebranding yang memerlukan biaya besar dan waktu yang tidak sedikit. Hal ini akan berdampak pada strategi pemasaran BYD dan dapat mengurangi daya tarik BYD M6 di mata konsumen. Konsumen mungkin akan bingung dengan perubahan nama tersebut, yang dapat mempengaruhi penjualan dan citra merek BYD di pasar. Di sisi lain, kemenangan BMW akan memperkuat perlindungan hukum bagi merek-merek dagang yang sudah mapan. Ini akan memberikan kepercayaan lebih kepada perusahaan-perusahaan besar bahwa merek mereka dilindungi oleh hukum. Sebaliknya, jika BYD memenangkan gugatan, hal ini akan menjadi preseden hukum bagi perusahaan lain yang ingin menggunakan merek-merek dagang yang mirip dengan merek dagang yang sudah ada. Ini bisa membuka pintu bagi lebih banyak inovasi dan persaingan di pasar, tetapi juga menimbulkan risiko bagi merek-merek yang sudah mapan. Putusan ini dapat membuka peluang bagi persaingan yang lebih ketat di industri otomotif, tetapi juga meningkatkan risiko pemalsuan dan pelanggaran merek dagang. Oleh karena itu, keputusan ini akan diawasi dengan ketat oleh banyak pihak yang berkepentingan dalam industri otomotif. Section 8. Prediksi masa depan BYD M6 di Indonesia. Masa depan BYD M6 di Indonesia masih diselimuti ketidakpastian. Banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk regulasi pemerintah dan dinamika pasar yang terus berubah. Putusan pengadilan akan menjadi faktor penentu bagi kelanjutan penjualan mobil listrik ini di pasar Indonesia. Keputusan ini bisa berdampak besar pada strategi bisnis BYD di masa depan. Namun, terlepas dari hasil persidangan, BYD telah menunjukkan eksistensinya sebagai pemain yang patut diperhitungkan di industri otomotif. Mereka telah berinvestasi besar dalam teknologi dan inovasi. Jika BYD diharuskan mengganti nama M6, mereka harus cermat dalam memilih nama baru. Nama tersebut harus mencerminkan identitas dan kualitas produk. Nama baru tersebut harus mudah diingat, sesuai dengan citra produk, dan tidak melanggar merek dagang lain. Proses ini memerlukan riset dan strategi yang matang. BYD juga harus gencar melakukan kampanye pemasaran untuk memperkenalkan nama baru kepada konsumen. Kampanye ini harus mencakup berbagai media dan platform untuk mencapai audiens yang lebih luas. Di sisi lain, jika BYD memenangkan gugatan, mereka dapat terus memasarkan BYD M6 dengan nama yang sama. Ini akan menghemat biaya dan waktu yang diperlukan untuk rebranding. BYD dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisinya di pasar mobil listrik Indonesia. Mereka bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar. BYD dapat memperluas jaringan penjualan, meningkatkan layanan purna jual, dan meluncurkan model-model baru untuk menarik lebih banyak konsumen. Langkah-langkah ini akan membantu BYD menjadi pemimpin di pasar mobil listrik Indonesia. Section 9. Kesimpulan. Pelajaran dari sengketa merek. Sengketa merek M6 antara BMW dan BYD memberikan pelajaran berharga bagi para pelaku industri otomotif. Pertama, perlindungan merek dagang sangatlah penting. Perusahaan harus mendaftarkan merek dagang mereka untuk melindungi aset berharga ini dari pelanggaran.
Kedua, riset pasar yang komprehensif sangatlah krusial sebelum meluncurkan produk baru. Riset pasar dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi potensi konflik merek dagang dan menghindari sengketa hukum yang merugikan. Sengketa merek M6 juga menggarisbawahi dinamika persaingan di industri otomotif, terutama di era mobil listrik. Perusahaan otomotif harus berinovasi dan beradaptasi untuk memenangkan hati konsumen. Pada akhirnya, konsumenlah yang akan menentukan pemenang dan pecundang di pasar yang semakin kompetitif ini.